Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arga Alfian dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dengan NIM 1247050 yang mana di video kali ini saya akan menjelaskan dan sedikit menerangkan tentang apa itu linked list. Karena di tugas UAS semester 1 saya ini itu oleh dosen pengampu saya, Pak Deden, dengan mata kuliah yaitu pemrograman dasar. Saya ingin menjelaskan beberapa hal tentang linked list. Yang pertama itu apa itu linked list? Linked list secara definisi itu bisa disebutkan menjadi struktur data linear yang terdiri dari elemen-elemen yang disebut node. Setiap node memiliki dua bagian utama, yaitu bagian yang pertama adalah bagian data, menyimpan nilai atau informasi. Lalu ada yang kedua yaitu pointer, menunjukkan ke node berikutnya di dalam linked list. Nah, linked list ini itu berbeda dengan array yang memiliki ukuran tetap. Linked list bersifat dinamis sehingga dapat berubah ukuran selama program berjalan. Terus apa aja sih komponen yang ada di linked list? Nah, jadi di linked list ini memiliki beberapa komponen. Di antaranya itu head, yaitu adalah node pertama dalam linked list. Dan ada tail, node terakhir yang menunjuk ke null PTR atau akhir dari linked list tersebut, bisa diartikan sebagai kosong. Lalu jenis-jenis linked list itu ada 3. Yang pertama itu adalah single linked list atau linked list yang single, yang sendiri, yaitu setiap node hanya memiliki satu pointer yang menunjuk ke node berikutnya. Lalu yang kedua itu adalah double linked list atau sandingan antara dua linked list, yaitu setiap node memiliki dua pointer, satu menunjuk ke node berikutnya dan satu lagi menunjuk ke node sebelumnya. Lalu yang ketiga ada circular linked list, yang mana artinya adalah node terakhir menunjuk kembali ke node pertama sehingga membentuk lingkaran. Ya, dan operasi dasar-dasar pada linked list ini tentunya memiliki beberapa operasi ya. Yang pertama itu menambah node, yaitu di awal node baru ditambahkan sebelum node pertama, dan di akhir node baru ditambahkan setelah node terakhir, dan di tengah node baru disisipkan di antara dua node tersebut. Lalu menghapus node, di awal node pertama dihapus, di akhir dan juga di tengah. Lalu apa sih perbedaannya dengan array? Nah, linked list ini memiliki beberapa fitur, yaitu diantaranya dinamis, tidak bersebelahan, linear, dan lebih efisien. Lain halnya dengan array, yang mana array memiliki beberapa fitur, yaitu statis, bersebelahan, konstan, dan juga relatif lambat. Lalu di sini adalah kekurangan linked list, yaitu memori tambahan digunakan untuk pointer di setiap node. Jadi di setiap programnya membuat memori tambahan untuk setiap node-nya, dan waktu akses elemen lebih lambat dibandingkan array karena tidak ada indeks secara langsung. Seperti itu. Mungkin akan saya jelaskan secara detail di praktiknya dengan pemrograman langsung. Nah, kita akan membuat programnya di sini ya. Oke. Jadi itu yang pertama kita akan membuat dulu, yaitu bagian dari IOStream atau fungsi it sebagai input dan output seperti code dan cin. Itu yang pertama, include IOStream.
seperti ini. Lalu setelah sudah kita buat using namespace. Lalu setelah itu kita buat struct node-nya, yaitu gunanya struct node ini adalah struktur data yang mempresentasikan sebuah node pada linked list. Struct node kita tutup kurawal, lalu kita tutup kurawal, lalu kita buat in yang bernamakan data. Lalu setelah itu kita buat node plus node next. Nah, lalu setelah itu kita buat void event atau yang berfungsi untuk menyambungnya. Ini nama tipe data ya, append ini. Jadi bebas kita ganti apa aja terserah, tapi di sini saya pakainya node and head, yaitu kita ubah tadi, kita ambil tadi dari tipe data ini dari variabel in, lalu new data. Setelah itu kita buka kurawal lagi, kita buat node baru untuk menyambungkan new node. Dengan nama tipe datanya adalah new node. Lalu kita buat lagi new node data ini agar mengisi data new node baru dengan nilai yang diterima sebagai parameter. New node data, new data. Lalu kita buat lagi new node ke next, yang artinya new node ini akan menentukan bahwa node baru ini akan menjadi node akhir, sehingga next menunjuk ke null meter. Artinya jika data ini sudah tidak ada atau sudah terisi, maka akan next-nya itu menunjuk ke null meter atau kosong, null ptr. Jangan lupa untuk selalu memakai kurawal. Lalu di sini kita buat if. Nah, kenapa kita buat if? Itu gunanya itu untuk mengecek apakah linked list kosong, yaitu head masih 0 ptr. Jika head ini kosong, maka node baru langsung menjadi head pada node pertama. Head sama dengan 0 ptr. Head sama dengan new node. Lalu kita return. Setelah itu kita buat kode baru, node temp head well
tanda seru sama dengan 0 PTR. Tem sama dengan tem masuk ke next. Lalu tem masuk ke next, tem masuk ke next sama dengan new node. Nah, gunanya ini tuh untuk apa? Yang ini itu untuk apa? Yaitu logikanya adalah jika linked list tidak kosong, kita menggunakan pointer tem untuk menerusi semua node hingga menemukan node terakhir, yaitu tandanya tem next ini. Tem next new node. Setelah node terakhir ditemukan di sini, itu menambahkan node baru di akhir linked list dan barulah akan menjadi ke 0 PTR. Lalu kita buat program baru lagi di sini, yaitu dengan tipe data void display node dengan head node tem sama dengan head. Lalu kita buat while tem sama dengan 0 PTR. Kita buat code di sini untuk menginput data. Tem sama dengan data. Lalu tem sama dengan tem ke next. Lalu di bawahnya tidak lupa kita buat code sama dengan code adalah 0 PTR. Kita buat MDL, kita buat spasi di sini. Lalu setelah itu kita buat kode baru, yaitu yang menggunakan tipe data in dan bernamakan variabel main. Node bintang dan head sama dengan 0 PTR. Setelah itu kita buat append. Nah, yang harus diingat ya, append ini adalah tipe data yang tadi yang kita masukkan di void di atas setelah struktur. Nah, gunanya untuk apa? Jadi gunanya itu untuk mencari next dari data satu ke data lainnya. Nah, data inilah yang nantinya akan dicari oleh linked list ini. Head 10. Kita copy aja karena di sini kurang lebih sama. Tinggal gantinya itu angkanya, yang ini 20 dan yang bawah adalah 30. Nah, setelah itu kita buat code display. Code sama dengan code
input diisi linked list. Dengan display head. Nah, lalu bawahnya adalah kita buat return. Setelah itu selesai semuanya, kita coba lihat apa isi dari di sini. Nah, ini dia isi linked list yang akan muncul di layar ya, seperti ini ya. Oke, begitu untuk praktik dari materi linked list ini. Jadi demikian penjelasan mengenai implementasi linked list sederhana menggunakan C++ pada program ini. Kita telah mempelajari bagaimana cara membuat struktur node pada linked list dan cara menambahkan elemen baru ke dalam linked list menggunakan fungsi append, cara menampilkan seluruh elemen linked list menggunakan fungsi display. Dari sini kita dapat memahami bahwa linked list adalah struktur data yang sangat-sangat fleksibel, terutama ketika kita membutuhkan struktur yang dinamis dan dapat berubah ukurannya selama program berjalan. Begitu untuk penjelasan mengenai struktur linked list ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.